pertama di sini ada ginjal. Ginjal memerankan berbagai fungsi tubuh yang sangat penting bagi kehidupan, yakni menyaring atau filtrasi sisa hasil metabolisme dan toksin dari darah serta mempertahankan homeostatis cairan dan elektrolit yang kemudian dibuang melalui urin. Pembentukan urin adalah fungsi ginjal yang paling esensial dalam mempertahankan homeostatis tubuh. Pada orang dewasa sehat, kurang lebih 1.200 ml darah atau 25% cardiac output mengalir ke dua ginjal. Pada keadaan tertentu, aliran darah ke ginjal dapat meningkat hingga 30% atau pada saat latihan fisik dan menurun hingga 12% dari cardiac output. Proses pembentukan urin yang pertama terjadi adalah filtrasi, yaitu penyaringan darah yang mengalir melalui arteria aferen menuju kapiler glomerulus yang dibungkus kapsula Bowman untuk menjadi filtrat glomerulus yang berisi zat-zat ekresi. Kapiler glomerulus tersusun atas sel endotel, membran basalasi, dan sel epitel. Kapiler glomeruli berdinding porus atau berlubang-lubang yang memungkinkan terjadi filtrasi cairan dalam jumlah besar atau kurang lebih 180 liter per hari. Molekul yang berukuran kecil atau air elektrolit dan sisa metabolisme tubuh diantaranya kreatinin dan ureum akan difiltrasikan dari darah, sedangkan molekul berukuran lebih besar atau protein dan sel darah tetap tertahan dalam darah. Oleh karena itu, komposisi cairan filtrat yang berada di kapsul Bowman mirip dengan yang ada di dalam plasma. Hanya saja cairan ini tidak mengandung protein dan sel darah. Volume cairan yang difiltrasi oleh glomerulus setiap satuan waktu disebut sebagai rata filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate. Selanjutnya, cairan filtrat yang direabosi dan beberapa elektrolit akan mengalami sekresi di tulubus ginjal, yang kemudian menghasilkan urin yang akan disalurkan melalui ductus colligres. Proses dan reabsorpsi filtrat di tubulus proximal, ansa Henle, dan sekresi di tubulus distal terus berlangsung hingga terbentuk filter tubuh yang dialirkan ke sekresi ginjal. Ginjal merupakan alat tubuh yang strukturnya amat rumit, berperan penting dalam pengelolaan berbagai faal tubuh. Beberapa fungsi ginjal yang pertama, regulasi volume osmosis cairan tubuh. Selanjutnya, regulasi keseimbangan elektrolit. Selanjutnya, regulasi keseimbangan asam basa. Selanjutnya, ekresi produk metabolit dan substansi asing. Selanjutnya, fungsi endokrin yang pertama, partisipasi dan eritropoiesis. Selanjutnya, pengatur tekanan arteri. Selanjutnya, pengaturan produksi 1,25 dihidrokin vitamin D3. Selanjutnya, sintesa glukosa. Selanjutnya, di sini ada ureter. Ureter adalah suatu saluran muskuler berbentuk silinder yang menghantar urin dari ginjal menuju kandung kemih. Panjang ureter adalah sekitar 20-30 cm dengan diameter maksimum sekitar 1,7 cm di dekat kandung kemih dan berjalan dari hilus ginjal menuju kandung kemih. Ureter dibagi menjadi vas abdominalis, pelvis, dan intravesicalis. Dindingnya terdiri atas mukosa yang dilapisi oleh sel-sel tradisional, otot-otot polos, sirkuler, dan longitudinal yang dapat melakukan gerakan versilatik atau berkontraksi guna mengeluarkan urin kebuli-buli. Secara anatomis, terdapat beberapa tempat yang ukuran diameternya relatif lebih sempit daripada di tempat lain, sehingga batu atau benda-benda lain yang berasal dari ginjal seringkali tersangkut. Tempat-tempat penyempitan itu antara lain adalah yang pertama pada pembatasan antara pelvis, renalis, dan
ureter atau pelvis ureter zunations. Yang kedua, tempat ureter menyilang arteri iliaka di rongga pelvis. Selanjutnya, pada saat ureter masuk ke buli-buli, sistem peredaran darah ureter bersifat segmental dan berasal dari pembuluh arteri ginjal, gonad, dan buli-buli dengan hubungan kolateral kaya sehingga umumnya pendarahan tidak terancam pada tindak bedah ureter. Persyarafan ureter bersifat otonom. Selanjutnya, kandung kemih. Kandung kemih, buli-buli atau blader merupakan sebuah kantong yang terdiri atas otot halus, berfungsi menampung urin. Kandung kemih merupakan organ yang berongga yang terletak di sebelah arteriol, tepat di belakang pubis. Sebagian besar dinding kandung kemih tersusun dari otot polos yang dinamakan mucus destrusor. Kontraksi otot ini berfungsi untuk mengosongkan kandung kemih pada saat urinasi atau buang air kecil. Pada dasar kandung kemih terdapat lapisan tengah jaringan otot berbentuk lingkaran bagian dalam atau disebut dengan otot lingkar yang berfungsi menjaga saluran antara kandung kemih dan uretra, sehingga uretra dapat menyalurkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Penyaluran rangsangan ke kandung kemih dan rangsangan motoris ke otot lingkar bagian dalam diatur oleh sistem simpatis. Akibat dari rangsangan ini, otot lingkar menjadi kendor dan terjadi kontraksi shifter bagian dalam sehingga urin tetap tinggal di dalam kandung kemih. Sistem parasimpatis menyalurkan rangsangan motoris kandung kemih dan rangsangan penghalang ke bagian dalam otot lingkar. Rangsangan ini dapat menyebabkan terjadinya kontraksi otot destrusor dan kendurnya shifter. Selanjutnya di sini ada uretra. Uretra merupakan organ yang berfungsi menyalurkan urin ke bagian luar. Fungsi uretra pada wanita berbeda dengan yang terdapat pada pria. Pada pria, uretra digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi berkurang panjang 13,7 atau kurang 16,2 cm dan terdiri atas 3 bagian, yaitu prostat, selaput atau membran, dan bagian yang berongga atau ruang. Pada wanita, uretra memiliki panjang 3,7 sampai dengan 6,2 cm dan hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin ke bagian luar tubuh. Saluran perkemihan dilapisi oleh membran mukrosa, dimulai dari meatus, uretra hingga ginjal. Meskipun mikroorganisme secara normal tidak ada yang bisa melewati uretra bagian bawah, membran mukrosa ini pada keadaan patologis yang terus-menerus akan menjadikan media yang baik untuk pertumbuhan beberapa patogen.